Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Aswa dari kelompok B6 dengan NIM Q0025 230. Jadi di sini saya akan membuat laporan yaitu anatomi 1. Baik, yang pertama di sini adalah akan menjelaskan struktur anatomi dari organa maskulina atau organa genital maskulina atau yang disebut OGM. Yang pertama, penis. Jadi di dalam penis itu dia dibagi menjadi dua bagian, yaitu pars fixa dan juga pars libera. Penis itu juga dia berhomolog dengan gland klitoris pada perempuan. Nah, dia digunakan sebagai alat kopulasi pria. Nah, tadi kan udah dibagi menjadi dua, yaitu pars fixa dan juga pars libera. Nah, pars fixa sendiri itu ada bulbus dan juga crus penis, sedangkan pars libera itu dia ada corpus spongiosum dan juga corpora cavernosum. Yang pertama di sini adalah bulbus penis. Jadi bulbus penis itu dia terletak di tengah, kemudian juga dia diampit oleh crus penis dextra et sinistra. Kemudian dia akan berlanjut menjadi corpus spongiosum dan juga di ujungnya itu dia akan menjadi gland penis. Yang kedua ini adalah crus penis. Jadi crus penis sendiri itu dia terletak di lateral bulbus penis. Kemudian yang ketiga itu ada corpus spongiosum. Jadi corpus spongiosum itu dia yang nanti ujungnya itu ada ostium uretra externum. Kemudian di bagian proksimal dari gland penis itu dia ada batas antara korpus dan juga gland penis yang dia seperti cekungan. Nah, itu dia disebut dengan sulcus corona glandis. Nah, di dalam itu ada kulit yang melapisi. Nah, itu tuh dia kulitnya itu disebut dengan prepotium. Selanjutnya yang terakhir itu adalah corpora cavernosa. Jadi corpora cavernosa ini dia ditutupi oleh tunika yang disebut dengan tunia albuginea. Lanjut, di sini adalah bagian dari scrotum. Jadi scrotum itu adalah lapisan yang dia menutupi gitu. Jadi di situ ada rape juga. Terus dia ditutupi oleh 9 lapisan. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya dia tuh untuk mengatur suhu testis agar optimal untuk proses spermatogenis. Nah, lapisannya tuh ada 9 lapisan. Yang pertama itu ada kulit, kemudian yang kedua itu ada fascia dartos atau musculus dartos, kemudian yang ketiga ada spermatica externa, kemudian yang keempat ada musculus cremasterica, kemudian yang kelima itu ada fascia spermatica interna, kemudian yang ke-6 ada tunica vagina lamina parietalis, terus tunica vagina lamina visceralis, kemudian selanjutnya ada tunica albuginea, tunica vasculosa dan juga substantia tenis yang ke-10. Nah, di sini tuh testis yang di sebelah kiri itu dia lebih rendah. Nah, kenapa? Karena testis sebelah kanan itu dia ada funiculus spermaticus yang dia lebih panjang. Funiculus spermaticus itu adalah penggantung dari sperma. Nah, skrotum ini berhomolog dengan ovarium pada wanita. Kemudian selanjutnya di sini adalah testis. Nah, testis ini dia itu sebenarnya dilapisi oleh tunica vaginalis. Nah, tadi tunica vaginalis itu dia dibagi menjadi dua, yaitu lamina parietalis dan juga visceralis. Nah, untuk lamina parietalis sendiri dia menempel pada fascia interna scrotum. Kemudian kalau visceralis dia menempel langsung pada substantia testis. Kemudian di sini menjelaskan tentang jalur sperma. Jadi jalur sperma itu yang pertama, spermatozoa itu dia dihasilkan oleh gamet tubulus contractus minivorus. Nah, setelah itu dia akan masuk ke tubulus itu bagian rectus minivorus. Nah, di tubulus itu ada rete testis. Kemudian dia akan masuk ke ductuli efferentes, kemudian ke ductus epididymis, terus ductus deferens, terus kemudian ampulla ductus deferens, terus ductus ejaculatorius. Namun dia yang bersatu dengan saluran vesicularis
prostate seminalis. Kemudian ke lubangnya, nah lubangnya ini dinamakan ostium ductus ejaculatorius. Kemudian selanjutnya dia akan ke uretra pars posterica, uretra pars membranosa. Kemudian lanjut kan yang pertama tuh posterica, kemudian ke uretra pars membranosa, terus kemudian lanjut ke uretra bagian terakhir yaitu spongiosa, kemudian akan keluar melalui ostium uretra externum. Baik, selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang klinis. Yang pertama dibahas itu ada tersiotestis. Jadi tersiotestis itu suatu kelainan. Jadi di sini kan ada yang normal dan juga ada yang dia nggak normal. Itu bisa dilihat perbedaannya. Jadi perbedaannya itu di funiculus spermaticusnya. Jadi ini termasuk kondisi darurat di mana testis itu akan berputar pada kode spermatika sehingga nanti aliran darah menuju testis itu dia akan terhenti. Nah, akibatnya apa? Jadi akibatnya itu akan terjadi nyeri yang mendadak pada bagian skrotum, kemudian juga ada pembekakan, dan biasanya kalau nggak ditangani segera mungkin itu akan menyebabkan nekrosis. Jadi nekrosis itu adalah kematian jaringan pada testis. Kemudian selanjutnya di sini adalah varicocele. Apa varicocele itu? Jadi varicocele itu adalah di sini ada yang normal dan juga ada yang dia nggak normal atau yang terjadi varicocele. Jadi varicocele itu adalah pelebaran abnormal vena pada plexus papilliformis yang ada di skrotum. Jadi kayak varises tapi yang ada pada testis. Nah, kondisi ini itu dia akan menyebabkan rasa nyeri, kemudian juga akan mengganggu. Jadi kualitas sperma yang dikeluarkan itu tidak akan seoptimal apabila tidak terjadi varicocele. Selanjutnya BPH atau biasanya begin prostate hyperplasia. Jadi ini tuh biasanya terjadi pada orang-orang yang sudah agak lanjut usia. Nah, ini tuh biasanya pembesaran ini terjadi karena karena nanti bagian prostatnya itu dia akan lebih besar gitu. Nah, ini tuh dapat menekan uretra sehingga jalannya tuh nanti yang awalnya normal besar kemudian jadi kecil. Nah, ini akan dia menghambat menyebabkan gangguan berkemih. Nah, nanti seperti aliran urinnya tuh nanti jadi lebih rendah, kemudian jadi sering buang air kecil dan rasa tidak tuntas ketika kita sedang berkemih. Hai semua, perkenalkan nama saya Fadila Aswa dengan NIM K025230 dari kelompok B6. Nah, di sini saya akan melakukan atau membahas laporan anatomi 2 yang di sini tuh materinya adalah sistem uropetika. Jadi yang pertama di dalam tubuh manusia atau sistem organa uropetika itu ada 4, dibagi menjadi 4, yaitu ren, ureter, vesika urinaria, dan juga uretra. Kemudian yang pertama di sini saya akan menyebutkan fungsi-fungsi dari organa erythropoietika, yaitu yang pertama itu ada ren. Jadi ren itu dia fungsinya itu ada 4, yaitu yang pertama ekskresi, kemudian yang kedua filtrasi, yang ketiga regulasi, dan yang keempat sekresi. Fungsi yang pertama yaitu ekskresi itu untuk apa? Jadi ekskresi itu menyaring darah. Dia fungsinya adalah untuk memfiltrasi darah yang nantinya tuh kan ada sisa-sisa dari hasil metabolisme kita. Nah, itu tuh nanti akan dibuang di proses itu. Nah, sekresi itu tuh yang dibuang adalah zat-zat yang dia tuh sudah tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Yang kedua itu ada filtrasi. Dari filtrasi itu sendiri udah tahu, jadi menyaring. Jadi darah itu nanti akan disaring dan akan mulai adanya terjadi proses urin. Jadi kayak proses pembuatan urin yang terjadi dari sisa-sisa metabolisme tubuh kita. Kemudian selanjutnya regulasi. Jadi regulasi ini tuh dia mengatur keseimbangan pH, terus ada juga volume dan juga komposisi cairan tubuh. Kemudian yang terakhir itu sekresi. Sekresi itu berfungsi untuk mengatur hormon-hormon yang ada di tubuh kita. Nah, untuk ren sendiri merupakan organ retroperineal. Nah, untuk letaknya dia tuh terletak di
dinding posterior yang ada di abdomen kita. Untuk letak skolotopisnya, jadi antara ren yang di dexter dan juga sinister, itu tuh yang dexter tuh dia lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Karena dia adanya pendesakan lobus hepatis dexter. Kemudian kalau yang sinister itu dia terletak di bagian superior costae 9 dan inferior FL3. Oke, selanjutnya di sini adalah ureter. Jadi ureter itu merupakan saluran muskuler yang dia tuh bentuknya seperti pipa dari hati tadi atau ren, kemudian menuju ke fascia posterior dan yang akhirnya akan membentuk vesika urinaria. Nah, ureter ini memasuki apertura pelvic superior, kemudian berjalan ke anterior dari perjamuan arteri iliaca communis. Nah, fungsinya apa? Jadi fungsinya dia itu untuk mencegah reflux urin ke ureter saat vesika urinaria penuh. Baik, selanjutnya adalah vesika urinaria. Jadi vesika urinaria ini adalah suatu kantong yang berisi musculus membranosa yang nantinya fungsinya adalah untuk menampung urin. Di mana letaknya? Jadi letaknya itu di cavum pelvis saat dia nanti ada beberapa di cavum pelvis, kemudian dia ada beberapa kondisi seperti kondisi kosong, dan kemudian ketika kondisi penuh dia akan mendesak hingga cavum abdomen. Nah, untuk bentuknya sendiri dia tuh seperti piramid, kemudian ada beberapa bagian, yaitu ada apex bagian anterior, kemudian ada basis bagian posterior, dan juga satu fascia superior dan dua fascia inferolateral. Kemudian selanjutnya adalah uretra. Jadi uretra itu berfungsi untuk saluran keluarnya dari semen dan juga ejakulasi pada pria. Nah, ini tuh sebenarnya jadi dia punya fungsi di sistem urinaria dan juga sistem reproduksi gitu, guys. Selanjutnya di sini gimana sih alur perjalanan urin? Jadi perjalanan urin itu yang pertama terjadi di nefron. Jadi nefron itu ada di glomerulus. Di sini kan nanti akan terjadi penyaringan atau filtrasi oleh sel-sel yang ada di glomerulus. Kemudian selanjutnya dia akan masuk ke tubulus kontraksus proximal. Kemudian di sini akan mengalami reabsorpsi. Jadi sel-sel yang dibutuhkan tubuh itu nanti akan diserap, kalau yang nggak dibutuhkan enggak. Kemudian selanjutnya di tubulus descendens Henle, kemudian ke medula membentuk lengkung. Nah, kemudian setelah di bagian descendens, kemudian lanjut ke tubulus ascendens ansa Henle. Nah, selanjutnya akan di tubulus collectivus distalis, kemudian ductus collectivus, terus akhirnya di papilla renalis, terus ke calyx minor. Setelah calyx minor, calyx mayor, kemudian ke pelvis renalis, terus akhirnya akan berjalan menuju ureter. Baik, selanjutnya di sini adalah laporan anatomi ketiga. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai diafragma pelvis. Jadi diafragma pelvis itu dia terdiri dari 3, yaitu nih diafragma pelvis atau yang disebut muskuli, kemudian membran prenei atau yang kita sebut jaringan ikat, dan juga spatium prenei profundum. Yang pertama itu adalah diafragma pelvis atau muskuli. Jadi di diafragma pelvis atau muskuli ini tuh dia dibagi menjadi beberapa penyusun, yaitu yang pertama itu musculus levator ani. Dia ada aurigo, yaitu arcus tendineus. Kemudian inersionya adalah inersionya dia dibagi menjadi 3, yaitu yang bagian anterior, yaitu musculus puborectalis, kemudian bagian ada serabut intermedia, yaitu musculus pubococceius, dan juga bagian posteriornya musculus iliococceus. Nah,
Kemudian fungsinya itu untuk apa? Jadi fungsinya dia tuh untuk menyokong dan juga mempertahankan viscera pelvis yang ada pada tempatnya. Kemudian dia juga mencegah adanya, kalau misalnya adanya tekanan di dalam pelvis selama kita tuh kayak melakukan tindakan seperti mengedan, terus juga mendorong abdomen. Jadi seperti kegiatan kita kalau misalnya kita lagi batuk. Kemudian selanjutnya di sini ada musculus coccygeus dia originus spina ischiadica. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya adalah untuk menopang diafragma pelvis. Kemudian selanjutnya adalah membrana perineum dan juga di sini digabung dan spatium perineum profundum. Membrana perineum itu sendiri adalah merupakan fascia. Nah, fascianya ini bentuknya tuh segitiga yang dia melekat pada kerangka tulang arcus pubis. Nah, dia terletaknya tuh secara horizontal, kemudian ke arah anterior, yang nantinya tuh ada celah di antara membran dan juga ligamen pubicum inversus, yang nanti tuh di atasnya akan ada hubungan ruang tipis yang disebut dengan tadi spatium perineum profundum. Nah, di musculus yang terdapat pada spatium perineum profundum tuh yang pertama tuh ada musculus pincer urethra externum, kemudian musculus transversus perineum profundus, dan yang terakhir musculus compressor urethra. Nah, ini tuh dia hanya di wanita, dan kemudian ada musculus sphincter ureter vaginalis yang dia juga hanya ada di wanita. Nah, di sini tadi seperti yang ku sebutkan. Di sini ada musculus pincer urethra externum, kemudian ada musculus transversus perineum profundus, musculus compressor, dan juga ada musculus sphincter ureter vaginalis. Baik, jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian regionalis perineum. Jadi yang pertama di sini tuh dia tuh ada segitiga anal atau trigonum anale. Jadi dia terletak di bagian posterior belakang, berisi anus canalis analis atau sphincter ani dan juga fossa ischioanalis. Kemudian struktur penting di sini tuh dia ada anus, kemudian atau lubang akhir dari saluran cerna, canalis analis, sphincter ani interna, dan juga sphincter ani externa. Ini antara perbedaan antara perempuan dan juga laki-laki. Terus selanjutnya di sini ada regio urogenital pada laki-laki. Jadi di sini dia tuh dibatasi secara anterior, lateral, dan juga posterior. Yang anterior itu dibatasi margo inferior symphysis pubicum, lateral itu dia dibatasi ischiopubica, kemudian posterior apex osseous. Selanjutnya rego ini tuh dia ditembus oleh uretra, terus ada lapisan dari superficial menuju lapisan profunda, yaitu yang pertama tuh kulit, fascia perineum superficialis, kemudian ada fascia perineum profunda, stadium perineum superficialis, fascia diaphragma urogenitale inferior, spatium perineum profunda, dan juga fascia diaphragma urogenitale superior. Nah, urutannya itu sebenarnya sama antara perempuan dan juga laki-laki. Kemudian tapi dia ada sedikit perbedaan. Terus selanjutnya di sini adalah pembagian bidang Holt. Jadi bidang Holt itu dia dibagi menjadi 4, yaitu bidang 1 sampai dengan bidang 4. Yang pertama tuh bidang 1 tuh dia tuh ditarik dari setinggi aditus pelvis, kemudian bidang 2 tuh dia ditarik ke bawah symphysis osis pubis dan juga dia sejajar dengan bidang Holt 1. Kemudian dari bidang Holt 3 tuh dia ditarik setinggi spina ischiadica dan juga sejajar dengan bidang Holt 1 dan 2. Yang keempat tuh dia ditarik setinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidang Holt 1, 2, dan 3.
Kemudian di sini ada perbedaan, apa sih perbedaan pelvis cewek dan juga cowok? Dari gambarnya aja udah beda. Jadi kalau pelvis cewek itu dia lebih lebar, cowok juga lebih kecil. Karena cewek digunakan untuk mengandung. Ini udah ada perbedaannya. Jadi kalau pria itu lebih tebal dan berat, wanita tipis dan ringan. Terus untuk pelvis mayornya pria lebih dalam, kalau wanita tuh lebih dangkal. Terus pelvis minornya untuk pria tuh sempit dan dalam, wanita tuh lebar dan dangkal. Apaturannya berbentuk jantung, kalau pada wanita oval dan bundar. Kalau pelvis inferiornya pada pria tuh dia terlalu kecil, kalau pada wanita termasuk besar. Terus arkus pubisnya tuh dia pada pria sempit, pada wanita lebar. Foramennya pada pria bundar, pada wanita oval. Acetabulumnya pada pria itu besar, pada wanita kecil. Terus untuk incircula ischia major itu derajatnya lebih sempit, kalau punya pria sekitar 70 derajat, kalau wanita tuh hampir 90 derajat. Kemudian kita akan membahas tentang episiotomi. Nah, di sini tuh episiotomi itu dia dibagi menjadi dua, yaitu episiotomi median dan juga mediolateral. Nah, di sini tuh apa episiotomi median? Jadi episiotomi median itu pesayatan yang dimulai pada garis tengah komisura posterior. Sedangkan untuk yang mediolateral itu dia sayatan yang dimulai pada 45 derajat midline atau di tengah-tengah. Terima kasih.